thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hidup bersama orang tuanya, satu atau kedua-duanya, dia hidup mendapatin satu atau dua orang tuanya masih hidup. Celaka orang ini kalau ternyata nggak bisa masuk surga dia jamaah. Jamaah, pintu surga yang paling indah kata Nabi SAW itu orang tua kita, bapak ibu kita. Dan dia dekat sama kita. Dialah yang melahirkan kita. Dialah yang punya jasa besar sama kita. Kalau kepada mereka antum nggak bisa masuk surga lewat keduanya, antum mau lewat pintu yang mana masuk surga? Ustaz, ana mau masuk lewat pintu sodakoh. Bisa jadi sodakoh antum hanya pencitraan dari antum. Karena sama orang tua antum nggak baik. Antum berbuat baik sama manusia, antum bangun masjid, antum bantu anak yatim, sama orang tua sendiri nggak baik. Berarti antum riak selama ini berbuat. Wallahi jamaah, kita perlu lihat awsatu abwabil jannah. Pernah ada seorang yang bertanya kepada Abu Darda. Dia mengatakan, ya Abu Darda, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau engkau mau, engkau buang itu pintu. Kalau engkau mau, engkau jaga itu pintu. Wallahi jamaah, enggak main-main urusan berbakti sama orang tua. Sebagian umat Islam hidup dengan gaya orang-orang kafir. Memang di barat itu, ya mungkin nggak semuanya. Itu anak kalau umur 18 tahun itu sudah bebas. Dia mau berbuat apa, orang tuanya tidak bisa intervensi. Makanya kadangkala ya ada umat Islam di sana jamaah. Di Amerika. Anak punya teman dia lagi ziarah ke rumah temannya dari Jamaika. Dia tanya, mana putrimu fulanah kemana? Kata bapaknya, nggak tahu. Sudah mau jadi pelacur, mau jadi penyanyi, mau jadi apa? Orang tua sudah tidak bisa intervensi. Itu dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga anak-anak tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dalam budaya mereka selesai sudah. Sehingga banyak di sana panti jompo. Tempat orang tua dititipkan di sana. Kenapa? Karena anaknya udah hanya mengingat ibunya setahun sekali. Mengingat, nggak ada hari bapak, ada hari bapak jamaah. Ada. Belum. Ada hari bapak. Di Indonesia ada. Tanggal berapa? Anak kok nggak pernah dapat hari bapak ya? Jamaah, kunu du'atan wa antum saumitun. Pesan salah satu ulama mengatakan, jadilah kalian penyeru kepada Islam, juru dakwah dalam kondisi antum diem. Nggak bicara, tapi antum pendakwah. Bingung gimana mau jadi pendakwah Ustaz kalau diem. Dikatakan bil akhlak, dengan akhlak kalian. Ada seorang suami istri bawa ibunya, kalau nggak salah dari Timur Tengah sana dibawa ke Amerika berobat ibunya. Itu yang perempuan itu istrinya
itu nangis terus jagain ibunya di ruang ICU. Dia nunggu di luar. Dia tungguin ibunya, suaminya kadang-kala keluar. Perawatnya itu heran ngelihat dia ini penampilannya gak seperti biasanya di Amerika. Maka perawatnya penasaran tanya, "Anti kok nangis terus?" kata dia. "Siapa yang sakit ini?" Kata perempuan itu, "Mertua Ana," kata dia. "Mertua? Anti begitu pedulinya sama mertua anti," kata dia. "Ana sama ibu Ana sendiri gak tahu kemana ibu Ana. Ana hanya ingat sekali dalam setahun Ana kirim hadiah buat ibu Ana," kata dia. Lalu perempuan ini mengatakan, "Ana muslimah," kata, "aku seorang muslim." "Apa itu Islam?" kata dia. Diceritakan tentang Islam sama dia. Akhirnya wanita ini tertarik untuk masuk Islam. Dikasih buku, berangkat ke Islamic Center, masuk Islam jamaah. Hanya melihat akhlak seorang muslim berbakti kepada orang tuanya. Hanya melihat. Dia nggak bicara apa-apa. Ahibati fillah. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti dibaca. Karena kita itu disuruh membaca sama Allah. Iqra. Dan alhamdulillah semua bisa bawa Quran. Walaupun tidak dalam mushaf, tapi dalam HP-nya. Itu semua punya. Coba yang punya HP dibuka. Buka HP-nya. Malu kalau ada muslim punya HP, nggak ada aplikasi Al-Quran di dalam. WhatsApp ada, YouTube ada, Facebook ada, game ada. Quran ada. Quran terjemahan. Di mana Pak Ustaz download Quran terjemahan? Subhanallah. Seharusnya pertama antum beli HP, yang di download adalah Al-Quran. Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami mewasiatkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi yang nyuruh antum berbuat baik itu bukan paman antum, bukan ustadz, tapi Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua. Walaupun orang tua antum kafir. Ada sebagian pertanyaan yang kadang-kala datang mengatakan, "Ustadz, anak ini dibuang sama orang tua anak dulu, Ustadz. Anak punya bapak menceraikan ibu anak. Ibu anak akhirnya bekerja, bapak anak bekerja, anak dititipkan ke kakek dan nenek. Sekarang ketika anak sukses, bapak ibu anak ingin anak berbakti sama dia. Subhanallah, yang nyuruh antum berbakti bukan bapak ibu antum, tapi yang menciptakan antum yang nyuruh antum berbakti. Cukup tubuh antum itu berasal dari darah orang tua antum. Lalu antum berpikir gak mau berbakti sama orang tua. Yang orang tuanya jahat sama dia, merasa dizalimin sama orang tua. Orang tua anak pilih kasih, Ustaz. Orang tua anak seperti ini, seperti itu. Iya, seburuk apapun orang tuamu, tetap itu orang tuamu. Dan Allah nyuruh kamu berbuat baik sama orang tua. Wallahi jamaah, ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang seorang dokter perempuan di sana, di Arab sana. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya. Bawa ibunya masuk ke dokter ini, subhanallah. Ibunya ini gila. Anak-anak muda, belum nikah. Dia bawa ibunya.
Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok kata dia. Sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ngomong, nak kau bukan nak ngomong, kamu bohong Mat. Mat kau bohong sama ibu. Katanya mau dibawa umroh ibu kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya. Nanti kerudungnya ibunya terbuka dipasangin lagi. Itu dokter tanya sama anaknya, ini siapa? Ibu anak kata dia. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya. Sama kakek anak, ibu anak dinikahkan. Tapi 10 bulan diceraikan. Ya karena seperti ini Pak. Anak akhir dari rahim ibu anak. Dan seperti ini kelakuan. Iya kata dia. Engkau berbakti sama dia kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya dia gak tahu sama anak. Tapi Allah tahu kalau dia ibu anak kan. Allah tahu kalau dia ibu anak. Anak harus berbakti. Ditanya ibumu sakit apa? Ibu kena gula kata dia. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua, tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama orang tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti sama. Dan dia mengatakan, iya ibu ana nggak tahu sama ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu ana. Dan yang ngasih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita. Apalagi ibu. Allah katakan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kita, hamil kita itu dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir. Demi kita lahir, ibu kita itu bed rest. Capek dikit keluar darah. Ada yang harus hamil kita dalam kondisi dia ditinggal sama suami. Dia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Allah. Lalu kita berdiri buat ibu kita. Capek. Diceritakan seorang. Ya kita semua tahu ceritanya. Tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, aku punya 2 orang tua. Aku punya 2 orang tua. Yang aku senantiasa memberikan susu kepada keduanya sebelum keluarga yang lain minum susu. Dia sudah menikah, dia punya istri, punya anak. Pada suatu hari ya Allah, aku kejauhan cari rumput. Sehingga aku balik dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku peraskan susu buat keduanya ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawasul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan kedua.
Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja, taruh di sana, dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku gak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, lah, sampai bapak ibu aku minum. Kalian jangan minum. Kita kadang-kala sudah menikah lebih peduli sama istri kita. Lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah engkau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa, Umi? Ana lagi dalam perjalanan, Umi. Jamaah, itu anak, Masya Allah, dia berdiri. Kenapa dia kuat, jamaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia, tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Dari malam jamaah sampai pagi, berapa jam dia ingat, ibuku hamil aku 9 bulan. Capek. Ana semakin tahu dengan tugas besar seorang ibu dan pengorbanan seorang ibu. Setelah Ana menikah. Setelah Ana tahu bagaimana istri Ana hamil. Ketika dia harus tidur gak enak. Makan muntah. Muntah aja Ana melihat istri Ana sampai lemas dia. Ana ingat begini ibu Ana hamil. Lalu kita lupa jemaah. Kita sok sukses. Mungkin engkau lebih sukses dari orang tuamu. Tapi kalau enggak ada bapak ibu, engkau enggak akan pernah lahir di muka bumi. Allah ceritakan ibunya hamil dia. Wa wada'athu kurha. Dan melahirkannya dalam kondisi sulit. Kadangkala perut ibu kita itu disobek. Demi kita keluar dari perut ibu kita. Antum meninggalkan luka di ibu. Itu dijahit. Kalau antum anak ketiga, Allahu Akbar. Berapa kali dibelah perut ibu kita coba. Tubuhnya jadi jelek gara-gara kita. Tapi dia gak peduli, yang penting antum lahir dengan selamat. Kalau ibu kita dikasih pilihan, ini gak bisa diselamatkan dua-dua. Salah satunya akan meninggal dulu. Kira-kira apa kata ibu antum? Iya, gak apa-apa dok, selamatkan bayinya dok. Gak apa-apa dok, biar dia lahir dok. Subhanallah. Berapa banyak ibu yang meninggal dunia ketika dia melahirkan anak. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusuinya itu 30 bulan. Artinya bukan ketika antum lahir selesai lelahnya ibu kita. Memang ketika antum lahir dengan selamat, Allahu Akbar. Ibu itu lupa dengan rasa sakit dia 9 bulan. Ibu itu lupa dengan jeritan dia mengeluarkan kita ketika kesakitan. Itu lupa. Dia tersenyum, dia bawa anaknya, ditaruh di dadanya. Allahu Akbar. Kalaupun ada air mata yang menetes, itu air mata kebahagiaan orang tua dengan hadirnya kita di muka bumi ini. Lalu kita bisa berjalan. Kita nggak bisa apa-apa lahirnya. Allah rekam kebaikan ibu kita. Kita disusui sama ibu kita. Berapa bulan? Masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Jemaah, ada sebuah aplikasi baru. Namanya Halo Ustaz. Itu aplikasi ana rasakan manfaatnya ya.
Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan yang mungkin nggak dijawab, bisa telepon Ustadz langsung lewat aplikasi tersebut. Kalau Ustadznya online. Kalau nggak online nggak bisa jawab. Ada banyak Ustadz di aplikasi itu, mudah-mudahan ya bisa menjadi solusi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak bisa dijawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda serahkan kepada takmir masjid sebagai pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.